Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudaraku yang berbahagia, ustadz-ustadzah, para orang tua, wali murid yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur tiada henti kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah sendiri tidak pernah berhenti mengucurkan nikmatnya kepada kita. Sekalipun kita berbuat maksiat kepada Allah, nikmat Allah tidak pernah berhenti. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sangat kita nantikan, kita rindukan, kita harapkan syafaat beliau nanti di yaumil qiyamah. Saudara-saudaraku yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Kultum pada kesempatan hari ini berjudul sahabat Nabi yang dipaksa kufur oleh ibundanya. Kisah yang kita angkat ini merupakan tadabbur Al-Quran surah Luqman ayat yang ke-15. Saudara-saudaraku yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Pernahkah teman-teman mendengar nama Sa'ad bin Abi Waqqas? Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas, atau yang memiliki nama asli Sa'ad bin Malik Az-Zuhri, ini merupakan salah satu sahabat Rasulullah yang berasal dari suku Quraisy, salah satu sahabat yang termasuk sahabat yang dijamin masuk surga. Sa'ad bin Abi Waqqas lahir di Mekah pada tahun 595 Masehi. Ayahnya bernama Malik bin Wahib, sedangkan ibunya bernama Hamnah binti Abu Sufyan bin Umayyah. Sa'ad bin Abi Waqqas terkenal sebagai anak yang sangat berbakti kepada ibundanya. Begitu pula sang ibu sangat-sangat menyayangi dan mencintai Sa'ad bin Abi Waqqas. Namun kecintaan sang ibu kepada Sa'ad mulai pudar ketika Sa'ad bin Abi Waqqas ketahuan masuk Islam di usianya yang ke-17. Sang ibu sangat marah kepadanya seraya berkata, "Wahai Sa'ad, apakah kamu meninggalkan agamamu dan agama nenek moyangmu, lalu kamu mengikuti sebuah agama yang baru? Demi Allah, aku tidak akan mencicipi satu makanan dan minuman pun sehingga kamu meninggalkan agama baru itu." Atas ucapan ibunya, Sa'ad bin Abi Waqqas menjawab, "Wahai ibuku, demi Allah, aku tidak akan meninggalkan agamaku dan tidak akan berpisah darinya." Kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sang ibu mengancam Sa'ad bahwa ia akan mogok makan, mogok minum sampai Sa'ad kembali ke agama semula, atau sang ibu akan meninggal dalam keadaan kelaparan. Ancaman sang ibu sontak menggegerkan masyarakat Quraisy. Sa'ad bin Abi Waqqas kemudian diolok-olok dan dicaci maki karena dianggap ingin menelantarkan ibunya sendiri. Ia sering diejek, "Wahai anak yang ingin membunuh ibunya sendiri." Kalimat tersebut selalu dilontarkan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas hingga timbul persepsi negatif kepadanya. Bahkan semua warga telah memberi cap yang buruk kepadanya sebagai anak yang durhaka. Kendati demikian, umpatan dan cacian tersebut tidak digubris oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Ia tetap berpegang teguh pada pendiriannya. Sa'ad bin Abi Waqqas sama sekali tidak memperdulikan ajakan sang ibu untuk kembali kepada agama nenek moyangnya.
Namun justru ia khawatir terhadap ancaman yang pada hakikatnya sangat merugikan sang ibu sendiri. Ketika ajakan tidak dipenuhi, sang ibu benar-benar merealisasikan ancamannya. Benar, ia mengurung diri, tidak makan, tidak minum selama sehari semalam. Bahkan ia menjemur dirinya di luar rumah di bawah sengatan matahari yang sangat terik dan disapu dinginnya malam. Ia lakukan itu hingga keesokan harinya. Lantas kemudian Sa'ad pun mendatangi ibunya seraya berkata, "Wahai ibuku, seandainya engkau memiliki 100 nyawa, lalu nyawa itu melayang satu persatu demi memaksaku untuk keluar dari agama Islam, niscaya aku akan tetap teguh pada pendirianku. Aku tidak akan keluar dari agamaku. Aku tidak akan merespon ancaman-ancaman itu. Silahkan saja jika ibu tidak mau makan, tidak mau minum." Itulah ucapan Sa'ad bin Abi Waqqas kepada ibunya. Sang ibunda pun lalu tersadar dan akhirnya menyerah bahwa hati anaknya telah begitu kokoh dan tidak akan dapat ia runtuhkan. Begitu kuat keyakinannya terhadap Islam yang telah masuk ke dalam hatinya. Maka sang ibu pun lalu mengurungkan niatnya dan kembali makan dan minum seperti biasa dan membiarkan putranya Sa'ad bin Abi Waqqas tetap dalam pangkuan Islam. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selepas kejadian tersebut Sa'ad bin Abi Waqqas menjumpai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Sa'ad kemudian menceritakan apa yang dialaminya dalam kehidupannya bersama ibundanya. Maka setelah Sa'ad menceritakan kejadian itu, tidak lama kemudian turunlah Al-Quran surah Luqman ayat yang ke-15. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya, jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukanku dengan sesuatu yang engkau tidak punya ilmu tentang itu, janganlah patuhi keduanya. Tetapi pergaulilah keduanya di dunia dengan baik dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadakulah kamu kembali, lalu aku beritahukan kepadamu apa yang biasa kamu kerjakan. Kisah tentang Sa'ad bin Abi Waqqas ini terdapat di dalam tafsir Imam Al-Baghawi. Kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dari kisah Sa'ad bin Abi Waqqas yang kita ceritakan tadi, maka sungguh nasihat berharga yang dapat kita petik adalah bahwasanya setiap anak memiliki kewajiban untuk selalu berbakti kepada kedua orang tuanya dalam kondisi dan situasi apapun. Baik orang tuanya itu muslim ataupun berbeda keyakinan dengan si anak. Tetap anak wajib untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Akan tetapi bila mana orang tua memerintahkan anaknya untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Islam, semisal orang tua mengajak untuk kafir dari Islam, sebagaimana ajakan sang ibu kepada Sa'ad bin Abi Waqqas,
Maka dalam perkara ini sang anak tidak boleh mengikuti perintah tersebut meskipun perintah itu datangnya dari orang tua. Islam sudah menegaskan ada batasan-batasan yang harus ditaati, yang harus dipenuhi. Bagaimana kita berbakti kepada orang tua kita. Ketika perintah orang tua itu untuk menjalankan kebaikan, ketaatan, maka kewajiban anak adalah menaatinya agar kita mendapatkan keridhaan Allah lantaran ridhonya kita kepada orang tua kita. Sebaliknya, ketika perintah itu adalah perintah yang bertentangan dengan Islam, yang bertentangan dengan ketauhidan, perintah yang mengajak kita untuk melakukan yang haram, perintah untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka perintah-perintah kepada keburukan tersebut tidak boleh kita penuhi meskipun perintah itu datangnya dari orang tua yang sangat-sangat kita cintai, yang sangat-sangat besar pengorbanannya dalam membesarkan dan mendidik kita sepanjang kehidupan yang kita alami. Maka mudah-mudahan kisah ini memberikan pelajaran yang amat berharga kepada kita, bahwa birrul walidain itu wajib kita tegakkan selama orang tua kita mengajak dan memerintahkan kita untuk melakukan kebaikan, dan tidak boleh kita penuhi perintah mereka selama perintah itu bertentangan dengan Islam dan tauhid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong kita dengan hidayah dan taufiknya untuk tetap menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Demikian, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.